Di tengah hiruk-pikuknya kendaraan di jalanan kota, terdapat salah satu mobil yang kini tengah diisi oleh Bara dan juga Nara. Keduanya sama-sama diam. Hingga sesaat kemudian, Nara memecahkan keheningan dengan pertanyaannya. "Perempuan tadi siapa, Kak?" tanya Nara dengan suara pelan. Jemarinya saling memilin satu sama lain di pangkuannya. Bara mengerutkan dahi. "Yang mana?" tanyanya bingung. Ia lupa jika tadi Keira mendatangi kantornya. "Itu, yang tadi ada di ruangan kakak sambil nangis-nangis," perjelas Nara. Bara sedikit berpikir. Tak lama kemudian, ia paham siapa yang Nara maksudkan. "Tetangga Laskar." Nara memandang Bara heran. "Tetangga Kak Laskar?" tanya Nara memastikan. Bara mengangguk, masih dengan pandangan fokus pada jalanan di hadapannya. "Kok sampai ruangan kakak?" tanya Nara tak habis pikir. Ini suaminya sedang tidak berbohong kan? Bara memandang Nara sebentar yang kini juga tengah menatapnya. "Nanyain status saya." "Status?" gumam Nara. "Buat apa?" tanyanya kemudian. "Menurutmu?" tanya balik Bara. Nara mencebikkan bibirnya sebal. Kakak. Kan aku nanya kakak, malah tanya balik." Sungut Nara kesal. Bara terkekeh, membuat Nara makin merengut karena setelahnya Bara malah tak menghiraukan pertanyaannya. "Kak, jawab." Rengeknya dengan tangan sudah memegangi lengan berotot Bara yang tengah menyetir. "Kenapa? Kamu cemburu?" Bara malah makin menjadi menjahili Nara, membuat istrinya tersebut makin kesal dengan kelakuannya. "Enggak tuh, kalau nggak mau jawab ya udah," kesal Nara. Duduknya tak lagi menghadap Bara. Dengan dongkol, Nara menghitungi jumlah motor yang mereka lewati dari balik jendela. Bara terkekeh. "Gak usah merajuk gitu." Godanya dengan tangan sudah mengelus rambut Nara. Namun kepala itu dengan cepat menghindar. Karena Nara yang terus diam tanpa mau memandangnya, akhirnya Bara menyerah menjahili Nara. "Dia suka sama saya, dan gak terima kalau saya sudah beristri," jelas Bara akhirnya. Nara yang mendengar makin masam saja wajahnya. "Kenapa gak terima?" tanya Nara berupa gumaman. Namun pendengaran tajam Bara mampu mendengarnya. "Karena istri saya lebih cantik, lebih baik, dan lebih segalanya dibanding dia." Wajah Nara langsung memanas mendengarnya. Pipinya memerah hingga ke leher dan telinga. "Apa sih kak, gombal terus dari pagi tadi perasaan?" Nara pura-pura acuh. Ia memalingkan wajah menghadap jendela tak ingin ketahuan tengah salah tingkah. "Saya gak gombal," sangkal Bara. Ia menatap sebentar Nara lalu tersenyum kecil. Istri kecilnya itu tak bisa bohong jika sedang salah tingkah. Bara tak akan tertipu. Pipi Nara makin memerah. Perutnya terasa seperti tengah dipenuhi oleh kupu-kupu yang berterbangan. "Halah," cibir Nara. Bara terkekeh. Bersama Nara, ia selalu saja lupa dengan wajah datarnya. "Saya serius," ucap Bara dengan tangan merambat membelai sebelah pipi Nara. Nara menahan senyumnya, namun tak bisa. "Kak, fokus nyetir aja, gak usah ngegombal," gerutu Nara tanpa mau melihat Bara. Takut makin salah tingkah tak karuan. Bara kembali terkekeh. Bersama Nara, dunia kelabunya terasa sangat berwarna, membuatnya tanpa sadar selalu menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Nara dunianya, tempatnya menemukan apa itu kebahagiaan sebenarnya. Usai pulang dari kantor Bara, mereka berdua tak langsung pulang melainkan mampir ke sebuah restoran terlebih dahulu, demi menenangkan perut Nara yang sudah keroncongan karena kelaparan. "Jadi mau makan apa?" tanya Bara cukup lelah menunggu Nara memesan makanan. Sejak tadi, istrinya itu hanya sibuk membolak-balik menu makanan saja. "Bentar kak, masih bingung," ucap Nara masih fokus pada buku menunya. "Pesan aja semuanya," ucap Bara enteng. Nara mendelik. "Ntar mubazir,
Gak baik tahu buang-buang makanan sementara di luar sana banyak yang gak bisa makan. Ceramah Nara panjang lebar. Bara terkekeh. Ya udah, kalau gitu buruan pesen. Kakak mah, aku lagi bingung ini. Keluh Nara sambil kembali fokus pada buku menunya. Sahut Bara tak mau memperpanjang masalah. Permisi kak, boleh minta nomornya nggak? Di antara kesibukan Nara mencoba menentukan menu makanannya, tiba-tiba saja seorang remaja berseragam SMA mendatangi meja yang ditempatnya dengan Bara. Hah? Bio Nara. Ia sedikit linglung. Mau apa tadi? Suara Bara menyambut dengan aura mencekam yang mulai Nara rasakan. Nomor adiknya bang, boleh dong dikasih. Ucap remaja tersebut dengan cengengesan. Istri saya, bukan adik saya. Jadi kalau mau minta langsung nomor saya saja. Ucap Bara dengan aura mengintimidasi. Remaja tersebut terlihat terkejut, terbukti dengan matanya yang melotot dan pelipisnya yang langsung keringatan. Ahaha, tawanya Kiko. Istri ya bang? Aduh, ada nelpon, saya permisi. Langsung saja remaja tersebut ngacir sambil pura-pura mengangkat telepon. Padahal jelas tidak ada yang menelpon. Nara geleng kepala. Sementara Bara langsung beranjak dari duduknya, masih dengan aura suramnya. Kakak mau kemana? Tanya Nara begitu melihat Bara beranjak dari kursi. Mau pesan tempat private, biar kamu gak diliatin orang-orang. Saya gak suka berbagi manusia favorit saya dengan manusia lain. Jelasnya yang sudah mengambil sebelah tangan Nara dan membawanya mengikuti langkahnya. Nara tersipu dibuatnya. Ditahannya senyum malu-malunya agar tak terbit. Ya ampun kak, gak perlu ih. Orang kita cuma mau makan sebentar terus pulang kok. Tolak Nara yang jelas tidak diindahkan oleh Bara. Bara tetap Bara, si keras kepala dan posesif. Tidak ada cerita kecantikan Nara boleh dibagi-bagi atau dilihat lelaki lain. Bara tidak akan pernah mau membagi Nara untuk halayak ramai. Nara miliknya. Hanya ia yang berhak atas Nara. Hanya Bara. Dan untuk remaja bau kencur tadi, lihat saja. Bara akan beri pelajaran kecil karena berani sekali meminta nomor istrinya. Setibanya di private room, langsung saja Bara mendudukkan Nara di kursinya. Setelahnya Bara juga mengambil tempat di hadapan Nara. Pelayan datang. Kali ini Nara langsung memesan karena memang sudah memutuskan. Kak, panggil Nara pada Bara yang tengah mengangguk pada pelayan yang mengantar makanan. Nara juga ikut tersenyum. Sahut Bara sambil menaruh makanan Nara tepat di hadapannya. Malam ini ada makan malam keluarga di rumah kakek sama nenek. Barusan Bang Biru chat. Ucap Nara sambil menaruh ponselnya yang tadi berbunyi. Kumpul keluarga atau ada acara lain? Tanya Bara sambil menyuapkan makanannya. Kata Bang Biru sih kumpul keluarga doang. Soalnya Tante Mami sama Om Papi pulang dari luar negeri. Jelas Nara lalu setelahnya ikut menyuapkan makanannya ke dalam mulutnya. Bara mengangguk. Mau pergi jam berapa? Tanya Bara. Kalau abis dari sini gimana? Aku kangen banget soalnya sama Tante Mami dan Om Papi. Pinta Nara dengan senyum di wajahnya. Membayangkan temu kangennya dengan Om dan Tantenya yang sudah seperti sosok ayah dan ibu untuknya. Tapi nanti pulang dulu. Setuju Bara yang disambut senyum sumringah dari Nara. Sip. Gak sabar banget, riangnya tak tertahan. Bara terkekeh. Kangen sama Tante dan Om atau oleh-olehnya juga? Tanya Bara. Nara nyengir. Keduanya, hehe. Bara hanya bisa geleng kepala. Sudah tahu tabiat Nara sejak dulu. Apalagi dengan double panggilan tersebut. Sudah sejak kecil dan tidak bisa dirubah lagi jika kata Nara. Mobil hitam merek ternama Bara terparkir apik di hadapan rumah mewah 2 tingkat dengan ornamen cat putih gading. Nara dengan cepat turun, meninggalkan Bara yang hanya bisa geleng kepala. Nara mengetuk pintu tidak sabar. Sambil mulutnya tak henti melafalkan salam, Bara menghentikan gerakan tangan Nara dengan menahannya. Nanti sakit, itu kan ada bel. Ucap Bara sambil matanya melirik tombol bel di samping pintu. Nara hanya bisa nyengir. Lupa, ucapnya. Baru saja hendak menuju tempat bel berada,
Pintu lebih dulu dibuka, menampilkan sosok laki-laki gagah dengan kaos oblong hitam yang begitu pas di badan. Benar-benar mencetak otot-otot perut dan dada bidang yang terlihat tegap. Nara senyum sumringah, sementara Bara hanya bisa mendengus. Musuh bebuyutannya, orang yang paling ia jengkeli kini terpampang nyata di hadapannya. "Assalamualaikum, Abang," teriak Nara heboh sambil merentangkan tangan ingin memeluk orang yang ia panggil Abang. Laki-laki tersebut memasang senyum sumringah, ikut merentangkan tangannya. "Waalaikumsalam, adik," sambutnya gembira. Dan saat Nara melewati Bara dan hampir bisa memeluk abangnya tersebut, tudung hodi Nara lebih dulu Bara tarik, membuat kedua manusia itu tidak jadi temu kangen dengan berpelukan layaknya Teletubbies. "Kak," suara Nara teredam karena wajahnya dibenamkan Bara pada dada bidang suaminya tersebut. Bara tak menyahut. Ia malah membawa Nara masuk begitu saja ke dalam rumah, dengan posisi kepala Nara masih terbenam di dada Bara. Jadinya ya begitu, jalan mereka terlihat aneh, terutama Nara. "Woi, Bara laknat, gue mau peluk adik gue," teriak Biru, laki-laki yang kini melangkah mengejar Bara dengan jengkel. "Adik sepupu kan? Bukan mahram," ucap Bara tak peduli. "Lo tuh ya, ganggu mulu momen gue sama Nara dari zaman seuprit sampai segede ini," keluh Biru sambil mencoba meraih Nara. Namun Bara lebih sigap menyembunyikannya. Bara tak membalas, tak ingin peduli dan lebih memilih menuju asal suara ramai berasal. Dan itu dapur. "Kak, pengep ini," keluh Nara sebal, yang akhirnya membuat Bara membebaskannya juga, tapi dengan tangan beralih merangkulnya. Biru hanya bisa mencibir dari belakang, melihat sifat posesif Bara yang sudah ada sejak zaman masih menjadi zigot. Bara dan Biru itu bersahabat, tapi seperti musuh. Hanya karena seringkali memperebutkan Nara saat kecil, dan itu berlanjut hingga mereka tumbuh besar. Biru yang memang sangat menginginkan adik perempuan dan malah dapatnya laki-laki, membuat Biru begitu menyayangi Nara. Namun setiap kali menghabiskan waktu berdua, Bara selalu saja muncul, dengan kedok ingin main dengannya. Siapa yang tidak kesal coba? Ditambah dengan ekspresi datar laki-laki itu, jauh lebih menyebalkan daripada ekspresi tengilnya waktu kecil dulu. "Mami, anak cantikmu udah dateng nih," teriak Biru tepat di belakang Bara, membuat Bara geram hingga rasanya ingin menjahit mulut Biru menggunakan jarum sepatu. Tak lama kemudian, dari sekat dapur muncullah seorang wanita yang tak lagi muda, namun aura cantiknya masih begitu kentara. "Ah, anak cantik Mami," heboh wanita tersebut ketika melihat Nara yang sedang berada dalam rangkuhan Bara. Nara tersenyum lebar, dengan cepat menjauhkan tangan Bara dari pinggangnya, dan berlari menuju perempuan tersebut. "Kangen banget," Nara memeluk hangat tubuh wanita tersebut yang juga menyambut pelukannya tak kalah hangat. "Tante Mami juga, udah berapa bulan kita nggak ketemu?" tanyanya sambil melerai pelukan mereka. 5 bulan kalau nggak lebih. Tante Mami sama Om Papi soalnya lama banget keluar negerinya, keluh Nara dengan bibir cemberut. Orang yang Nara panggil Tante Mami itu hanya bisa terkekeh. "Om Papi kamu itu yang sibuknya minta ampun," ucapnya menjelaskan. "Yuk, langsung ke dapur, bantuin Tante Mami masak." Nara mengangguk dengan semangat. "Yuk," sambutnya ceria sambil berjalan bergandengan dengan Tante Maminya. "Om Papi sama Bintang mana?" Sayup-sayup pertanyaan yang Nara lontarkan masih bisa didengar oleh Bara dan Biru. "Ngurusin ikan sama kakek juga. Biasalah, mereka itu." Setelahnya, Bara dan Biru hanya bisa saling pandang-pandangan, karena telah ditinggalkan. Sudahlah, jika tante dan ponakan itu sudah bertemu, maka dunia rasanya hanya milik mereka. Plagiat nama, mau ikut lihat ikan kagak lu?" tanya Biru pada Bara setelah beberapa saat mereka saling terdiam. "Lo yang nyamain nama gue," koreksi Bara tak terima dirinya dikatai plagiat. Bara dengan santai berjalan melewati Biru menuju tempat di mana keluarga Wardana melakukan tempat budidaya ikan hias. Biru hanya bisa cenguh. "Gue lebih tua dari lo setahun ya," teriak Biru tak terima. Dengan cepat, ia menyusul Bara yang tentu sudah tahu seluk-beluk rumah kakek neneknya ini.
Makan malam keluarga Wardana ditambah kehadiran Bara sebagai suami Nara berjalan dengan nikmat dan penuh canda tawa. Nara terlihat begitu bahagia. Itulah yang bisa Bara tangkap dari senyum dan binar mata yang sedari tadi Bara perhatikan. Adik gue gak akan hilang kali, sampai harus diliatin mulu. Sindir Biru yang sedari tadi memperhatikan seonggok manusia yang duduk tepat di hadapannya. Biru heran, apa kepala Bara tidak capek setiap kali habis menyuap makanan, maka akan menoleh ke arah kanan di mana Nara duduk. Bara hanya diam. Tak ingin terlalu menanggapi sindiran Biru yang mulutnya lemes sekali. Pantas saja tidak ada perempuan yang mau. Biru saja sudah melebihi perempuan jika sudah berbicara. Namanya juga pasangan baru, sambung seorang laki-laki yang perawakannya masih terlihat sangat tegas, meski sudah berusia 56-an tahun. Iya Pi, iya. Papi mah dari dulu juga kalau ada Bara, Biru selalu dianaktirikan. Gerutu Biru yang menjadi tontonan satu keluarga. Sudah biasa jika melihat tingkah laku Biru yang sok dramatis dan suka melebih-lebihkan. Lebay, cibir laki-laki yang duduk di samping Biru. Namanya Bintang, adik dari Biru dan merupakan orang paling muda di keluarga Wardana setelah Nara. Persis seperti ayahnya, Bintang memang merupakan orang yang sekali bicara, maka pedasnya bisa melebihi kapasitas. Sedangkan Biru, cowok itu cenderung lebih cerewet dan memang lebay, menurun sekali dari ibunya. Durhaka banget lo jadi adik, kesal Biru yang tak ditanggapi sama sekali oleh Bintang. Menyebalkan memang. Bahkan ia tidak mau repot-repot menoleh ke arah Biru. Sudah, jangan ribut di meja makan. Biru langsung diam cemberut. Jika sudah mendapat petuah dari kakeknya, maka ia tidak akan berani melawan. Selesai acara makan, mereka semua berkumpul di ruang keluarga untuk saling menebar kehangatan. Keluarga ini memang sangat hangat, sangat melebur, dan tidak ada yang namanya dibeda-bedakan. Dek, rasanya nikah gimana? Tanya Biru pada Nara yang kini tengah duduk selonjoran di karpet. Istri Bara tersebut jika sudah pulang ke rumah kakek dan neneknya, maka manjanya tidak ketulungan. Buktinya saja kini ia malah minta dikepangkan rambut pada neneknya. Rasain aja sendiri, jawab Nara yang membuat wajah ceria Biru menjadi masam. Makanya nikah bang, lihat tuh Nara aja udah nikah. Masa kamu masih jomblo? Komentar maminya membuat Biru langsung merengek manja. Bintang gumoh melihat hal tersebut. Di sini ia adalah anak bungsu. Lalu kenapa malah abangnya yang manja minta ampun pada kedua orang tuanya? Om salut sama kamu bisa bertahan temenan sama Biru Bar, ucap Langit, Papi Biru dan juga Bintang. Ditahan-tahanin om, kasihan dia gak ada temen, ucap Bara sambil mengalihkan atensinya dari Nara menuju Langit. Biru melebarkan mata. Kesal sekali jika sudah kumpul keluarga seperti ini. Pasti ia selalu dinistakan. Loh, jari Biru menunjuk Bara dengan mata melotot. Bara tak menanggapi. Nara terkekeh melihat hal tersebut. Sementara neneknya yang sudah menyelesaikan kepangan di rambut Nara, langsung mengusap bahu cucunya. Udah, di sini ada nenek yang tulus sayang sama Biru, ucap nenek menenangkan. Bisa bahaya jika terus dibiarkan. Selain cerewet, Biru juga orang yang sentimental. Biru langsung menghambur memeluk neneknya, sedangkan Nara mengambil duduk di samping Bara seperti semula. Bara meraih jemari Nara, menggenggamnya dan memperbaiki kepangan Nara yang disampaikan di bahu kanannya. Bara tersenyum kecil melihat Nara. Kamu diapain aja cantik, bisik Bara di telinga Nara. Pipi Nara bersemu, apalagi saat Bara menariknya hingga menempel dengan tubuh Bara. Tangan Bara menyelip di pinggangnya, sementara satunya lagi sibuk memainkan jarinya. Dan sepanjang obrolan keluarga tersebut, posisi Bara tak juga berganti. Bara menggendong Nara ala koala. Wanitanya ini tadi ketiduran ketika dalam perjalanan pulang. Sudah jam 10.30. Jelas Nara mengantuk. Apalagi jika mengingat hari ini Naranya belum ada beristirahat. Dengan bantuan satpam untuk membuka pintu, Bara membawa Nara masuk dan menaiki anak tangga. Cukup menguras tenaga, karena istri kecilnya ini tambah berisi sejak menjadi istrinya. Tidak apa-apa, Bara malah senang.
Itu artinya Nara bahagia dan sejahtera hidup dengannya. Dan jujur, Bara seringkali merasa gemas hingga ingin menggigit pipi gembul istrinya yang makin menggemaskan setiap harinya. Baiklah, sadarkan Bara karena ia hampir hilaf menggigit pipi Nara yang menggemoykan. Baru saja Bara berhasil menaruh Nara di atas kasur, dering ponselnya membuatnya urung untuk menyelimuti Nara. Dari Laskar. Dahi Bara sempat berkerut begitu membaca nama orang yang menelponnya. Segera saja ia angkat. Hah? Laskar sudah menyahut duluan sebelum Bara sempat menyelesaikan sapaannya. Tangan Bara terkepal, dan rahangnya langsung mengeras mendengar kalimat per kalimat yang Laskar sampaikan. Langsung saja, sambungan telepon ia tutup dan memasukkannya ke dalam saku celana dengan tergesa. Bara sempat mencium kening Nara, dan menaikkan selimutnya dengan terburu. Dengan langkah besar dan sedikit berlari, Bara menuruni tangga. Melihat mobilnya baru akan diparkirkan, Bara langsung saja meraih kuncinya dari satpam. Buka gerbang pak, bilang sama Nara kalau saya ada urusan di kantor. Ucapnya tergesa. Menaiki mobil dengan gerasa kerusuk dan membuat satpamnya tak kalah panik membukakan gerbang. Mobil Bara berlalu dari halaman rumahnya. Semoga nggak terjadi apa-apa. Doa Pak Satpam, karena ia paham betul bagaimana sifat bosnya itu. Bara tidak pernah bersifat gerasa kerusuk jika memang tidak mendesak. Apalagi tadi ekspresi Bara terlihat sekali sedang mengkhawatirkan sesuatu. Setibanya di kantor, Bara langsung disambut oleh salah satu karyawannya. Mereka berdua dengan tergesa menuju ruang penyimpanan data perusahaan. Dan setibanya di sana, terlihat semua orang sedang sibuk. Laskar yang melihat kedatangan Bara langsung saja menghampiri Bara. Sudah berapa banyak yang hilang? Tanya Bara sambil berjalan menuju salah satu kursi yang tengah diduduki oleh salah satu karyawannya yang memang ahli dalam bidang komputer. Data pengeluaran dan pemasukan baru-baru ini. Dan juga data karyawan sudah terhapus. Untuk yang lain sedang ditangani. Jelas Laskar. Bara sudah menduduki kursinya. Jemarinya dengan lincah menekan keyboard komputer, menciptakan suara yang saling bersahutan di dalam ruangan tersebut. Data yang saya pegang aman kan? Tanya Bara dengan fokus hanya pada laptopnya. Aman pak, keamanan yang bapak buat sepertinya menyulitkan mereka untuk meretas. Jelas laki-laki yang tadi menduduki kursinya. Bara sedikit bisa bernafas lega. Ia kembali sibuk pada komputer di hadapannya. Ada untungnya juga ia dulu ikut belajar menjadi hacker. Setidaknya ia paham hal beginian. Laskar, periksa email yang masuk. Saya tidak yakin mereka hanya ingin mengambil data perusahaan. Tita Bara yang langsung diiyakan Laskar. Dan benar saja apa kata Bara. Laskar membulatkan matanya begitu melihat banyaknya email yang masuk tepat beberapa saat lalu. Pak, Laskar terbata menunjukkannya pada Bara. Rahang Bara mengeras. Sialan, desisnya tajam. Hawa mencekam di ruangan tersebut membuat yang lain ngeri. Total semua kerugiannya, secepatnya. Tekan Bara yang langsung dipatuhi Laskar. Bara mengusap wajahnya kasar. Banyak sekali kerjasama yang dibatalkan hingga menimbulkan denda dan kerugian. Bara rasanya ingin sekali mengacak-ngacak ruangan ini, melampiaskan emosinya yang sudah sangat menumpuk. Menarik nafas dalam, Bara mengambil ponselnya, mendial nomor seseorang berkali-kali, hingga hampir membuatnya murka. Dan di panggilan keempat, orang yang ia tuju mengangkat panggilannya. Apa? Bara tahu orang di seberang sana sedang emosi karena tidurnya diganggu. Tapi Bara tidak peduli. Kantor gue sekarang. Gue butuh keahlian lo. Ucap Bara langsung pada intinya. Emang kantor lo kenapa woi? Tanya orang di seberang sana tak sabar. Kesini sekarang. Tekan Bara terdengar memaksa dan terselip emosi. Sambungan telepon pun langsung ia putuskan tanpa mau repot-repot menunggu balasan. Bara tak tidur. Ia masih sibuk berkutat di ruangannya bersama Biru. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dan dari semalam laki-laki itu belum beristirahat sama sekali. Kok bisa sih data perusahaan lo dibobol? Heran Biru sambil jarinya mengetik di laptopnya. Bara tak menjawab. Ia hanya terus mengurut pelipisnya. Jika dirinya tahu penyebabnya pasti sudah beres sekarang masalahnya. Data pentingnya lo yang pegang? Tanya Biru lagi. Dehem Bara sebagai jawaban.
Sudah terlalu lelah untuk mengeluarkan suara. Berarti ini ada campur tangan orang dalam. Makanya dia nggak bisa bobol data penting karena lu sendiri yang megang. Ucap Biru sambil menatap Bara yang kelihatan sekali tertekannya. Berapa kerugian lo? Biru kembali bertanya. Hampir 10 miliar. Jawab Bara dengan helaan nafas. Gila, itu bisa berapa kali gaji karyawan, Ngap? Biru ternganga. Udah emang bersih 10 M? Belum tahu. Gue lagi ngirim orang buat datengin masing-masing perusahaan. Semoga mereka bisa ngerti. Ucap Bara terdengar pasrah. Selagi yang lo ajak kerjasama bukan orang picik dan cuma pengen nyari keuntungan sendiri, mereka bakal ngerti. Ucap Biru. Kejadian ini udah yang kedua kali kan? Tanya Biru sambil mengingat-ingat kejadian lalu yang pernah menimpa perusahaan Bara. Waktu papa masih mimpin. Bara membenarkan. Tak lama kemudian hening menguasai mereka. Kejadian yang sama. Gumam Bara sambil memandangi berkas-berkas di mejanya. Biru, panggil Bara yang membuat cowok itu mendongak menatapnya. Di sini gue cuma bisa percaya sama lo. Ucap Bara yang didengarkan dengan seksama oleh Biru. Paham maksud gue? Tanya Bara serius. Biru terdiam beberapa saat. Tak lama kemudian, kepalanya mengangguk. Biru ini boleh cerewet, tapi jika masalah otaknya bisa diandalkan. Sekarang, tanya Biru yang dibalas deheman oleh Bara. Kedua laki-laki itu mulai bekerja. Biru yang di luar sana terkenal begitu cerewet dan lebay, mulai menunjukkan keahliannya. Si Intel yang keahliannya tak bisa diremehkan. Bara tersenyum semrik. Masa lalu ada untuk dijadikan pelajaran. Dan sekarang ia ingin lihat siapa yang akan mengulang kesalahan yang sama. Dan siapa yang sudah belajar dari kesalahannya. Nara tak ada hentinya melirik jam tangan yang melingkari pergelangan tangannya. 5 menit lagi, maka ia akan segera terbebas dari kelas terakhirnya ini. Tepat pukul 11.30, dosen yang sedari tadi menerangkan materi di depan pamit undur diri. Kelas dibubarkan, dan Nara dengan buru-buru keluar dari kelasnya. Pagi tadi, saat ia terbangun dari tidurnya, ia tak mendapati Bara di mana-mana. Saat bertanya pada satpam rumahnya, Nara dibuat heran kenapa Bara harus ke kantor larut malam. Awalnya Nara ingin menelpon, tapi ia lebih dulu ditelepon oleh ibu mertuanya. Dan disitulah Nara dibuat cemas tak karuan. Perusahaan Bara sedang mengalami masalah, dan suaminya itu belum pulang atau bahkan menghubunginya. Kembali ke masa sekarang, Nara dengan buru-buru masuk ke dalam mobil jemputannya. Ke kantor Bara ya Pak, ucap Nara setelah mendudukkan diri di kursi belakang. Baik Non. Mobil mulai melaju menuju kantor Bara, dan Nara tak henti-hentinya cemas sedari tadi. Setibanya di sana, Nara bisa melihat para karyawan yang tengah sibuk-sibuknya. Beberapa yang melihatnya menyapanya, dan Nara hanya membalas dengan senyum kecilnya. Langkah cepatnya membawanya lekas ke ruangan Bara. Di depan pintu yang kokoh itu, Nara menarik nafas dalam. Diketuknya 3 kali barulah ia masuk. Nara, heran Bara melihat keberadaan istrinya di kantornya. Tak hanya Bara yang memandang heran, tapi juga Biru, Langit, ayah Biru, dan juga ayahnya Bara. Kamu kok di sini? Kuliahnya udah selesai? Tanya Bara sambil berjalan menghampiri Nara. Melihat Bara yang berada di hadapannya dengan tampilan yang tidak rapi, serta kantung mata yang bersarang di bawah matanya, langsung saja Nara menubruk tubuh atletis Bara. Aku khawatir sama kakak, bisik Nara di samping telinga Bara. Posisi kakinya yang berjinjit membuat kepalanya bisa mencapai bahu Bara. Bara tersenyum kecil, tangannya melingkupi pinggang Nara dan memeluknya erat. Ini yang dia butuhkan sedari tadi, kehangatan dan rasa nyaman Nara yang ia inginkan sejak tadi. It's okay, saya baik-baik saja, bisik Bara dengan rasa hangat yang melingkupi hatinya. Rasa lelah dan cemas yang sedari tadi menggelayutinya perlahan sirna.
Hanya dengan kehadiran Nara dan pelukan hangatnya, rasanya dunia Bara mulai baik-baik saja sekarang. Bar, kita lanjutin nanti aja. Lo pasti butuh istirahat, ucap Biru berdiri sambil membawa laptopnya. Biru benar, kamu butuh istirahat. Langit membenarkan. Ia juga sudah cukup risih melihat penampilan Bara yang selalu rapi jadi begini. Bara melepaskan pelukannya dari Nara. Ia menoleh kepada kedua anak dan ayah yang sama tingginya itu. Bara mengangguk. Langsung saja keduanya melenggang pergi meninggalkan Bara dan Nara beserta ayah Bara. Ayah Bara berjalan menghampiri sepasang suami istri tersebut. Ditepuknya bahu anaknya 2 kali. Sekarang kamu istirahat. Langkah yang kamu dan Biru ambil sudah cukup memberi kita titik terang. Sisanya biar papa yang urus, ucap Abror. Nara, papa titip si keras kepala ini ya. Dari tadi dibilangin suruh istirahat dan makan malah tetap kerja. Kalau dia masih tetap kerja bis ini, kamu jawar aja kupingnya. Kalau perlu nanti malam jangan bolehin dia tidur di kamar, ucap Abror kepada Nara. Nara mengangguk sambil terkekeh, sedangkan Bara mendengus. Siapa? Ucap Nara sambil memberikan hormat. Sudah sangat terbiasa dengan kedua orang tua Bara, membuatnya tak sungkan bersikap biasa. Istirahat, papa keluar dulu, pesan Abror kepada anak bungsunya tersebut. Bara mengangguk. Iya, kalau ada apa-apa langsung kabarin Bara, ucap laki-laki tersebut sambil membukakan pintu untuk papanya. Setelah Abror pergi dan hanya menyisakan keduanya, Bara mulai kembali menaruh kepalanya di bahu Nara. Ia sangat lelah hari ini, dan Nara adalah obatnya. Nara menggiring Bara menuju sofa. Sedikit kesusahan karena suaminya itu tak mau lepas darinya. Kita makan dulu ya, abis itu baru kakak istirahat, ucap Nara sambil mendudukkan Bara di sofa panjang. Bara hanya bisa mengangguk, kembali menarik pinggang Nara hingga membuatnya terjatuh di pangkuannya. Capek, keluh Bara dengan suara teredam. Nara mengelus rambut Bara yang menyembul di balik lehernya. Iya, nanti tidur, tapi makan dulu, ucap Nara sambil mencoba bangkit dari pangkuan Bara. Nara sadar ia berat, dan Bara sekarang sedang capek-capeknya. Gini aja, suara Bara terdengar seperti rengekan, membuat Nara jadi gemas sendiri. Aku berat, kakak kan lagi capek, ucap Nara sambil kembali mengelus rambut Bara. Gak apa-apa, kali ini Bara mendusel di dadanya, membuat Nara hanya bisa menghela nafas. Tok tok tok. Masuk, ucap Nara mencoba menebalkan muka pada siapa saja yang kini ia suruh masuk. Ini pesanannya Nyonya, ucap salah satu karyawan perempuan yang tentu Nara tak tahu namanya. Nara tersenyum. Terima kasih, ucapnya tulus. Perempuan tadi permisi keluar dengan kepala tertunduk dan bibir yang ditahan agar tidak tersenyum. Lucu saja melihat bos kakunya bisa semanja itu kepada istrinya. Kak, jangan tidur, makan dulu, ucap Nara sambil mencoba menjauhkan kepala Bara dari dadanya. Mata sayu Bara dan muka ngantuknya membuat Nara terkekeh. Nara mengusap pipi Bara dan mengecup bibir suaminya itu singkat. Mendapati kecupan dari istrinya membuat mata Bara langsung melotot. Ia memandang Nara terkejut. Setelah sekian lama pernikahan, baru kali ini Bara mendapati Nara duluan menciumnya. Makan dulu, ucap Nara sambil turun dari pangkuan Bara. Tangannya dengan cekatan menyiapkan semua makanan yang tadi ia pesan untuknya dan untuk suaminya. Nara membawa sesendok nasi beserta lauknya ke hadapan bibir Bara. Bara tersenyum tipis. Ia membuka mulutnya dan menerima suapan dari Nara. Hatinya menghangat. Tanpa perlu diberitahu atau dijelaskan apapun, Nara tahu apa yang ia mau. Nara tahu apa yang ia butuhkan. Nara tak henti-hentinya mengelus rambut Bara yang kini kepalanya bersandar di dadanya. Usai makan siang tadi, Nara langsung saja membawa Bara menuju kamar pribadi yang terletak di ruangan Bara. Cowok itu memeluknya erat. Nara dia jadikan seperti guling. Tadi ada cowok yang ganggu kamu? Tanya Bara dengan mata setengah huat. Nggak ada, jawab Nara sambil tangannya tanpa henti mengelus rambut Bara. Ada ngobrol sama cowok? Tanya Bara lagi dengan suara yang amat lirih. Nara menghela nafasnya.
Tidak bisakah Bara mempending terlebih dahulu pertanyaannya? Nara bahkan bosan setiap hari selalu ditanya hal serupa. Gak ada, Kak. Sekarang tidur. Perintah Nara yang tak mau dibantah. Bara mengangguk kecil. Matanya pun sudah terasa begitu berat untuk dibuka. Setelah hening beberapa saat, akhirnya hanya terdengar suara dengkuran halus dari Bara. Nara tersenyum kecil, mengecup pelan puncak kepala Bara. Baranya ini pasti sangat kelelahan. Terbukti dari tidurnya yang mendengkur. Hampir 7 bulan hidup bersama Bara membuat Nara paham banyak hal tentangnya. Bara bukan termasuk golongan orang yang suka mendengkur saat tidur. Cowok itu hanya akan mendengkur jika sudah sangat kelelahan. Nara butuh 15 menit untuk beranjak dari pelukan erat Bara. Itu pun ia lakukan dengan sangat hati-hati. Nara merapikan selimut untuk menutupi tubuh tegap suaminya. Didaratkannya satu kecupan penuh sayang di dahi Bara. "Aku sayang kakak," bisik Nara pelan. Lalu setelahnya ia keluar dari kamar tersebut. Melihat meja kerja Bara, Nara menghela nafasnya. Pasti Kak Bara capek banget. Monolognya begitu melihat tumpukan kertas berserakan di atas meja Bara. Dengan inisiatifnya, Nara membereskan, menyusun berkas tersebut agar kembali rapi. Butuh waktu hampir 30 menit Nara membereskan segala kekacauan di ruangan Bara. Dan ternyata, itu cukup membuatnya lelah, hingga berakhir mendudukkan diri di kursi kebesaran Bara. Tok tok tok. Masuk. Biru memasuki ruangan Bara sambil menenteng sekantong pizza dan juga ais boba. Nara tersenyum lebar melihatnya. "Bang Biru?" Sambut Nara ceria. Biru cepat-cepat meletakkan bawaannya ke meja tempat Bara menerima tamu. "Adik cantik abang." Tangannya merentang bersiap menerima pelukan dari Nara. Nara langsung saja menubruk tubuh tinggi itu dan memeluknya erat. Biru menggoyangkan pelukan mereka ke kanan dan ke kiri, meluapkan rasa gemasnya pada adik kecilnya tersebut. "Akhirnya bisa pelukan lagi," ucap Biru sambil menaruh dagunya ke kepala Nara. Nara melepaskan pelukan mereka. "Hehe, kemarin gak sempet, padahal aku kangen banget sama abang," ucap Nara dengan cengirannya. Biru membawa Nara duduk di sofa. "Gimana mau sempet, kalau suami kamu aja gak biarin sedikit pun abang deket-deket kamu," gerutu Biru yang disambut kekehan oleh Nara. "Kabar emang gitu. Posesifnya overdosis. Aku nyapa tetangga aja diambekin sampai seharian," cerita Nara yang membuat Biru geleng kepala. Nara masih ingat hari itu. Hari di mana Bara mendiamkannya seharian full, hanya karena dirinya bertegur sapa dengan Leo. Suaminya itu memang sangat-sangat tidak bisa dijelaskan lagi kelakuannya. "Emang gak ketulungan tuh bocah. Sekalinya dapat kamu emang gak dibiarin sama sekali lepas dari kandang," ucap Biru sambil membuka kotak pizza yang dibawanya. "Emang aku hewan pakai segala di kandang?" gerutu Nara dengan tangan yang sudah berisi sepotong pizza. "Bukan hewan, tapi istri kesayangan," koreksi Biru dengan mulut mengunyah. "Ingat banget abang dulu, dia suka banget nindas cowok-cowok yang deketin kamu," ucap Biru sambil mengunyah. "Hah? Gimana? Tanya Nara dengan kerutan di dahinya. Biru mendekatkan dirinya pada Nara, menoleh kanan kiri depan belakang, lalu berbisik pada Nara. "Kamu diem aja, abang mau buka rahasia Bara," ucapnya dengan jari telunjuk tertempel di bibir bersausnya. Nara mengangguk antusias. "Apa?" tanya Nara ikut berbisik. "Bara itu penguntit. Dulu sebelum kamu jadi istrinya, kerjanya dia yang ngikutin kamu." Biru memulai ceritanya. Cowok itu bahkan lupa pernah bilang bahwa ia tak akan buka mulut kepada Nara. "Masa sih?" tanya Nara tak yakin. Sekurang kerjaan apa Bara sampai harus membuntutinya? "Iya, abang lo saksinya. Alasan kamu dulu gak ada cowok yang deketin juga dia." "Kok gitu?" tanya Nara tak habis pikir. "Gimana enggak? Orang baru mau deketin kamu. Tuh cowok udah diseret duluan sama bodyguardnya Bara," ucap Biru menggebu-gebu. Nara diam sebentar. Ia masih agak loading dengan semua cerita Biru. Untuk apa Bara melakukan semua itu?
Apa alasannya? Nara dilanda kebingungan. Dan saat ia akan bertanya kembali pada Biru, suara serak Bara yang berteriak memanggilnya membuat Nara urung. "Kak, aku lihat kabar dulu," ucap Nara buru-buru. Ia sempatkan menyeruput es terlebih dahulu karena tenggorokannya seret. Nara membuka pintu dan segera menghampiri Bara yang terus menggumamkan namanya. "Kak Bara," panggilnya lembut disertai usapan di kepalanya. "Sayang, ngantuk," ucap Bara setengah sadar. Tangannya sibuk mencari Nara dengan mata tertutup. Nara mengulum senyum. Pipinya terasa memanas ketika Bara memanggilnya sayang. Sebenarnya bukan untuk yang pertama kali saja. Setiap hari pun Nara selalu mendapat panggilan sayang ketika membangunkan Bara. Dan kalimatnya persis sama seperti barusan. Jika biasanya Nara akan memaksa Bara bangun atau meninggalkannya, maka kali ini Nara memilih menaiki kasur, baru membaringkan diri. Serbuan berupa pelukan yang erat sudah ia dapati dari Bara. Baru membaringkan diri, serbuan berupa pelukan yang erat sudah ia dapati dari Bara. Nara tersenyum kecil, mencium puncak kepala Bara dan mengelusnya. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan pada Bara setelah semuanya membaik. Baik itu tentang perusahaan, atau tentang yang Biru bicarakan tadi. Sudah seminggu ini Bara benar-benar dibuat sibuk. Dan setelah semua hal tidak mengenakan di perusahaannya, akhirnya hari ini ia bisa bernafas lega karena masalah sudah dibereskan. Beban di pundaknya yang beberapa hari ini terasa begitu menumpuk, akhirnya bisa sedikit berkurang. Kerugian yang perusahaannya alami memang tak bisa dikatakan sedikit, tapi setidaknya hal yang paling ia hindari tak terjadi. Kejadian beberapa tahun lalu yang menimpa ayahnya tak terulang padanya. Laskar, orang kepercayaannya sekaligus sahabatnya, tak mengkhianatinya seperti sepupu ayahnya dulu. Hal yang paling membuat Bara bisa bernafas lega. Karena selama semingguan ini, ia harus mati-matian berusaha mencari bukti kebenaran tentang siapa yang menjadi pengkhianat di perusahaannya. Awalnya memang semua bukti mengarah pada Laskar. Namun Bara tak ingin percaya begitu saja. Karena dulu, tangan kanan ayahnya pun pernah menjadi korban fitnah hingga masuk ke penjara. Dan sekarang, yang menjadi tersangka dari semua kekacauan yang menimpa perusahaannya adalah Radit. Kepala penanggung jawab semua data perusahaan. Orang kedua setelah Laskar yang menjadi kepercayaannya. Radit melakukan hal itu karena dendam. Dulu perusahaan keluarganya harus mengalami kebangkrutan karena kalah saing dengan perusahaan ayahnya. Dendam memang mematikan. Ia ada seperti penyakit yang menggerogoti kewarasan, menghancurkan pikiran tuanya, hingga membuatnya tak bisa lagi melihat mana yang salah dan mana yang benar. Dendam hanya akan menghancurkan. Ia ada seperti beban yang memberatkan langkah setiap orang. Bara menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Punggungnya yang bersandar di kursi kebesarannya ia tegakkan, meraih ponsel yang tergeletak di mejanya dan membuka galeri. Bara melihat jadwal kuliah Nara, melirik jam di tangannya. Ternyata Naranya 15 menit lagi akan pulang. Bara berdiri, meraih jas di gantungan dan memakainya. Laki-laki itu berjalan sambil memasukkan ponselnya di saku jas. Ia tersenyum kecil, rindu sekali dengan istri kecilnya itu. Sudah semingguan ini Bara benar-benar tidak ada waktu bersama Nara. Jangankan berbincang, bertemu saja paling hanya beberapa kali. Bara keluar dari ruangannya, diikuti Laskar yang juga langsung cepat-cepat mengikutinya. "Mau kemana, Bar?" tanya Laskar yang sudah berdiri di sebelahnya, menunggu lift terbuka. "Jemput Nara." Laskar tersenyum cerah. "Gue nebeng ya." Laskar nyengir begitu melihat tatapan tajam dari Bara. "Pulang sendiri," tolak Bara mentah-mentah. "Ayolah Bar, tadi kan mobil gue mogok.
Mana duit lagi kritis lagi. Jangan gitulah sama sohib lo. Mohon Laskar yang sudah menggelayuti tangan Bara dengan tangannya. Bara melotot melihat tangannya yang digoyangkan Laskar. Ia sentak dengan kasar dan melotot tajam pada cowok itu. Laskar mencebik. Jijik sekali Bara dibuatnya. Dengan kasar, Bara mengambil dompetnya, mengeluarkan selembar warna merah dan menempelkannya di jidat Laskar sampai berbunyi. Aduh, Laskar mengaduh. Mengambil apa yang tertempel di jidatnya hingga matanya berbinar. Cowok itu cengengesan. Melihat Bara yang keluar dari lift, cepat-cepat Laskar mengikuti. Kok selembar doang sih Bar? Lagi atuh, ucapnya tak tahu diri. Bara mendengus, merutuki nasibnya yang sial sekali punya sahabat mata duitan. Ia tak menghiraukan Laskar, melirik saja tidak, dan Bara lebih memilih melangkah lebih cepat agar terhindar dari manusia tak tahu diri seperti Laskar. Laskar merengut, ingin berteriak memanggil Bara dan mengejarnya, tapi kantor masih ramai. Ia tak ingin menanggung malu, memandang uang 100.000 di tangannya, cengirannya kembali timbul. Setidaknya ini sudah cukup untuk ia membelikan gebetannya jajan. Nara asik berjalan sambil memainkan ponselnya. Toko miliknya kini tengah banyak peminat, membuat Nara akhir-akhir ini sibuk mengurusi hal tersebut. Nara baru ingin mendongak dan melihat ia sudah sampai mana, namun sesuatu langsung menghantamnya. Membuat ponselnya jatuh mengenaskan menghantam lantai. Brak, Nara meringis. Tubuhnya terhuyung ke belakang saking kuatnya benturan. Aus, mengibas jarinya yang sempat terantuk dengan ponsel dan berakhir tertekuk. Tiba-tiba saja ada sepasang tangan yang sudah menangkap jemarinya. Sorry banget, gue nggak lihat. Suara bas cowok itu mengalun bersamaan dengan jarinya yang ditarik hingga berbunyi. Nara meringis, menarik jemarinya yang digenggam, dan melihat siapa gerangan orang yang menabraknya. Iya nggak apa-apa, ucap Nara sambil berusaha mencari ponselnya. Nih ponsel lu. Cowok itu memberikan ponsel Nara yang layarnya retak meski tak banyak. Maaf bikin HP lo sampai retak, gue ganti ya. Ucapnya sambil meraih dompetnya di kantung celana jeansnya. Tidak perlu. Suara dingin dan rendah bercampur aura mencekam itu, membuat Nara dan cowok itu mencari sumber suara. Kabara, cicit Nara tanpa sadar. Jemarinya yang sempat digenggam oleh cowok tadi sudah berpindah dalam tangkupan tangan besar Bara. Ayo pulang. Mati-matian Bara menahan emosinya agar tidak pecah. Cowok di depannya ini berani sekali menyentuh Naranya. Tak ingin lebih lama melihat wajah cowok itu dan menambah emosinya, Bara langsung saja membawa Nara dalam rengkuhannya. Langkahnya melewati cowok itu dengan lirikan tajam. Istri saya tidak menyukai hal kotor. Jadi jangan sembarang menyentuh, ucap Bara dingin. Langkah besarnya membawa Nara dan dirinya menuju mobil Range Rover-nya yang terparkir tak jauh dari tempat Bara menjemput Nara. Dibukakannya pintu untuk Nara. Namun sebelum ditutup, Bara masih sempat-sempatnya mencuri satu ciuman dari Nara. Kak, protes Nara yang tidak diindahkan Bara. Bara menutup pintu Nara, berjalan memutar dan ikut masuk ke dalam mobil. Mana handphone kamu? Tangan Bara terulur meminta ponsel Nara yang tadi retak anti goresnya. Nara memberikan ponselnya. Ia sedikit bingung Bara meminta ponselnya untuk apa. Mau merek yang sama atau yang terbaru? Tanya Bara yang mengundang kerutan di dahi Nara. Hah? Maksudnya kak? Ponsel kamu mau diganti merek apa? Tanya Bara lebih jelas dari sebelumnya. Nara menganga. Ponselnya hanya retak anti goresnya dan Bara sudah akan menggantinya. Luar biasa. Nara speechless dibuatnya. Ini kan cuman anti goresnya yang retak kak, bukan layarnya. Ngapain sampai ganti HP? Heran Nara yang mengambil kembali ponselnya dari tangan Bara. Bara menghela nafasnya. Sini tangan kamu. Pintanya lagi yang membuat Nara semakin bingung. Buat? Tanya Nara bingung. Bara bukan butuh pertanyaan. Ia hanya butuh tangan Nara. Dan dengan cepat, Bara menarik tangan Nara yang tadi sempat cowok tak jelas itu pegang.
Bara membuka dashboard mobilnya, mengambil sebotol hand sanitizer yang tergeletak begitu saja. Disemprotkannya pembersih tangan itu secara merata di tangan Nara dan digosoknya. Nara hanya mampu keheranan. Maksud Bara melakukan semua ini apa? Kak, kenapa di hand sanitizer? Tanya Nara. Kotor, bekas cowok tadi. Sahut Bara terselip nada kesal. Nara sampai melongo dibuatnya. Dan ia lebih dibuat kaget lagi ketika Bara malah menciumi jemarinya berulang kali, hingga bunyi kecupan itu memenuhi mobil yang mereka tumpangi. Di kecupan terakhirnya di jemari Nara, Bara memandang Nara dengan bibir masih tertempel di jari manis dengan cincin melingkar indah. Nara berkedip-kedip lucu. Ingin sekali Bara kurung di kamar seharian dengan ia di dalamnya. Saya nggak suka kamu deket-deket cowok apalagi sampai bersentuhan. Ngerti? Aura mengintimidasi itu membuat Nara secara tak sadar mengangguk kecil. Bara gemas dibuatnya hingga berakhir mencium Nara. Tak peduli jika ada yang melihat atau tidak, ia sudah sangat merindukan istri kecilnya ini. Nara terengah. Bara tersenyum kecil melihatnya. Dinyalakan mobil tersebut dan Bara pun mulai melaju meninggalkan kampus Nara. Tangan besarnya menggenggam tangan kecil Nara di sepanjang jalan. Dibawanya genggaman itu ke hadapan bibirnya. Satu kecupan lagi ia daratkan di punggung tangan Nara. Nara dibuat tersenyum malu. Setelah semingguan Bara tak ada waktu untuknya. Akhirnya ia kembali merasakan perlakuan manis Bara padanya. Ini benar-benar membuat Nara candu. Malam ini dinner mau? Tanya Bara sedikit mengalihkan perhatiannya pada Nara. Dinner? Gumam Nara. Bara mengangguk. Nara sedikit berpikir. Tak lama kemudian ia mengangguk menyetujui. Mau? Ucapnya dengan senyum riang. Bara terkekeh. Diusapnya puncak kepala Nara dengan sayang. Bara tak bohong. Lelahnya seharian ini menguap begitu saja saat dirinya bersama Nara. Apalagi ketika senyum manis itu terbit. Semuanya terasa baik-baik saja. Sekarang Bara yakin dengan kalimat yang mengatakan bahwa saat kita bahagia melihatnya, maka kita mencintainya. Bara bahagia saat melihat Nara. Baginya tak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan saat dia bersama Nara. Naranya adalah bentuk cinta sebenarnya bagi Bara. Bara menghentikan laju mobilnya saat lampu merah menyala. Cowok itu fokus memperhatikan angka di lampu merah, sedangkan Nara sibuk memperhatikan jalanan. Ia menatap lama pada segerombolan anak laki-laki dan perempuan yang tengah nongkrong di depan rumah makan sambil merokok dan bermain gitar. Liatin apa? Suara datar Bara mengalihkan atensi Nara. Gak ada, jawab Nara dengan senyum kecil. Bara mendengus. Suka kamu sama cowok urakan begitu? Sinisnya dengan wajah datar tanpa memandang Nara. Nara tersenyum kecil. Ia menggeleng. Enggak, cuman heran aja. Saat di luar sana banyak orang tua yang berusaha keras, banting tulang buat nyekolahin anaknya. Saat anak kecil bahkan udah diharusin kerja supaya bisa sekolah. Di sana mereka yang dikasih nikmat sama Tuhan buat sekolah dengan nyaman, tanpa perlu banting tulang, cuman modal badan, datang ke sekolah, terus duduk diem di bangku sambil belajar, malah menyia-nyiakan nikmat itu. Papar Nara tersenyum kecut dengan pandangan terarah pada segerombolan anak sekolahan yang terlihat membolos. Nara hanya tak habis pikir apa yang ada di otak mereka sehingga dengan mudahnya menganggap enteng pendidikan. Mereka pikir tanpa ilmu mereka bisa apa? Sudah bagus Tuhan memberi kesempatan bersekolah, disediakan tempat untuk menimba ilmu, sudah diberi jalan, dipermudah. Apa susahnya menghargai? Bara memandang Nara dengan pandangan yang sulit diartikan. Bara tak tahu kenapa ia bisa secinta ini dengan perempuan yang duduk di sebelahnya ini. Tapi yang jelas, satu hal yang selalu membuat Bara kagum. Nara adalah perempuan dengan pemikiran yang begitu luas. Tak pernah menyepelekan hal sekecil apapun. Dan perempuan di sebelahnya ini mampu berpikir dewasa meski usianya di bawah Bara. Bara mengelus kepala Nara. Mereka hanya belum bisa membedakan mana yang namanya menikmati masa muda dan merusak masa depan.
Nara menolehkan kepalanya ke arah Bara. Ia tersenyum kecil, menarik nafasnya dalam. Nara kembali melihat ke arah segerombolan anak sekolahan tersebut. Menikmatinya jangan berlebihan, kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Nara bergumam, memandang jauh pada banyaknya kendaraan.